Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama podcast kita UNAS Kampus Penggerak Kewirausahaan. Ya, masih sama saya Reksa Sandani tentunya yang kembali akan mengulik program studi yang tersedia di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kali ini sudah bergabung bersama Rexol. Di sini ada program studi sastra Inggris, yaitu yang kebetulan saat ini hadir Bapak Ahmad Yusuf Firdaus SSM Hum gitu ya. Bener ya Pak? Betul. Oke, selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Mas Rexol. Oke, jangan sampai terskip kali ini ya. Umur ikan lele. Jangan di skip, tetap pantangin ya Le. Oke, karena ini ada hal yang menarik yang harus diulik terkait program studi sastra Inggris. Itu jangan sampai di skip. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Mas Rexol. Kembali menyapa dengan senang hati. Ya, Rexol bisa berbincang santai dengan Pak Yusuf gitu ya. Ya. Benar ya panggilannya Pak Yusuf Betul, gitu ya betul, Pak Yusuf betul, ya. ya. Bagaimana kabar hari ini Pak Yusuf? Alhamdulillah baik, Mas Rexol apa kabar? Ya alhamdulillah juga Pak Yusuf. Alhamdulillah. Pak ini tidak harus menggunakan bahasa Inggris ya Pak? Enggak. Karena kita Kalau Pak akan Yusuf bercerita tentang sastra Inggris. Karena Pak Yusuf kan bercerita backgroundnya di sastra Inggris gitu ya. Kebiasaannya mungkin di setiap harinya mungkin sudah menggunakan bahasa Inggris gitu Menggunakan ya. bahasa Inggris, ya. Jadi mohon maaf kali ini Rexol tidak menggunakan bahasa Inggris Pak. Siap. Dalam bahasa sehari-hari Rexol itu menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan di rumah Rexol pakai bahasa Madura loh Pak. Sama saya di rumah juga menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Madura. Oh, Sama. nggak mesti pakai bahasa Inggris nih Pak. Bahasa Inggris, ya. Tak pikir karena orang sastra Inggris nih ya, Ya, jadi harus kita tetap orang Indonesia. cinta akan bahasa gitu ya Ya. Pak. Oke Pak Yusuf, izin mengulik terkait program studi sastra Inggris ya Pak. Siap, Mas Rexol. Berbicara terkait program studi sastra Inggris gitu ya. Di luar sana atau mahasiswa sastra Inggris saat ini, Ya. mungkin Pak Yusuf gitu ya, mungkin sudah mendengar mengapa sih gitu harus pilih sastra Inggris, mengapa wajib memilih sastra Inggris? Ya. Itu ada apa? Oke. Mungkin begini Mas Rexol. Sebenarnya belajar bahasa Inggris itu saat ini sudah bukan lagi saatnya untuk diperdebatkan tentang urgensinya, karena memang sudah jelas bahwa belajar bahasa Inggris ini penting. Jadi sudah bukan saatnya berdebat tentang apakah belajar bahasa Inggris itu penting atau tidak, sudah bukan saatnya. Sekarang bahasa Inggris merupakan kewajiban bagi kita kaum yang terdidik gitu ya. Sudah menjadi kewajiban ya, Pak? Saya bisa katakan ini merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Kenapa? Karena sebagai akademisi kita dituntut tidak hanya untuk bisa menyampaikan ide-ide kita terhadap orang-orang di sekitar kita, tetapi kita dituntut untuk menyebarkan ide-ide kita, atau bahkan kita menyerap ide-ide tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Kita tahu bahwa saat ini kita sudah memasuki dunia yang kalau boleh kita katakan borderless. Jadi dunia yang tidak lagi memiliki sekat-sekat. Jadi orang di Indonesia atau seperti kita bisa berbicara atau berkomunikasi dengan siapapun dari manapun, dan bahasa yang bisa menjembatani itu salah satunya adalah bahasa Inggris. Dan mungkin bisa kita katakan ini adalah bahasa yang most widely spoken. Jadi bahasa yang paling banyak digunakan ya. Jadi penuturnya mungkin paling banyak. Kalau kita lihat data statistik, jadi secara statistik penutur bahasa Inggris itu saat ini sekitar 1,4 miliar. Wow. 1,4 miliar dari penduduk bumi yang sekitar 8 miliar. Jadi dari 1,4 miliar ini penutur asli bahasa Inggrisnya itu berjumlah sekitar 400 juta. Jadi ada sekitar 1 miliar orang di luar native speaker, di luar penutur asli ya,
yang menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi, baik sebagai bahasa kedua maupun sebagai bahasa asing. Kenapa? Karena memang bahasa Inggris adalah jembatannya, lingua francanya. Kalau kita biasa sebut itu sebagai lingua franca dari keilmuan dan lingua franca dari dunia teknologi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, mungkin jangkauan kita ya hanyalah hal-hal yang ada di sekitar kita. Sedangkan kita terus dituntut untuk menjadi orang yang berpikiran global gitu ya. Berpikiran global berarti kita tidak boleh lagi memikirkan hanya tentang apa-apa yang ada di sekitar kita, tapi di seluruh dunia. Dan jembatan bahasa Inggris itu. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat setuju dengan Pak Yusuf bahwasanya bahasa Inggris ini memang sudah menjadi kewajiban ya Pak. Ya, apalagi bahasa Inggris ini merupakan sudah diputuskan menjadi bahasa internasional gitu ya Pak. Ya. Jadi hal itulah yang mungkin bisa dikatakan bahwasanya bahasa Inggris ini adalah sudah menjadi kewajiban kita untuk bisa berbahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini juga bisa dikatakan bahwasanya bahasa yang bisa mempersatukan komunikasi antar seseorang di seluruh dunia gitu ya Pak. Sebagai kita sekarang kita menyebut diri kita mungkin sekarang sebagai global citizen ya. Kita orang Indonesia, tapi kita juga masyarakat dunia saat ini. Nah, bagaimana kita bisa menjadi masyarakat dunia yang kalau kita menyebut diri kita sebagai masyarakat dunia, berarti kan dunia kita ini tidak hanya terbatas pada Indonesia, ya kan? Ya, tapi pada dunia yang skalanya yang lebih besar. Nah, bagaimana kita bisa menjadi bagian daripada global citizen itu kalau kita tidak menguasai bahasa. Ya, oleh sebab itu sekarang bahasa Inggris menjadi persyaratan wajib tidak hanya di perusahaan-perusahaan asing ya, tetapi juga menjadi persyaratan ya, walaupun mungkin belum wajib di perusahaan-perusahaan yang levelnya nasional sudah. Oh, benar sekali Pak. Itu seseorang yang mau melamar pekerjaan namun itu juga memiliki basic atau kemampuan berbahasa Inggris itu akan menjadi nilai plus ya Pak untuk di era saat ini ya Pak. Iya, betul. Apalagi saat ini kita tahu bahwa pekerjaan tidak selalu linear dengan bidang studi kita di perguruan tinggi. Sehingga yang dilihat adalah nilai plusnya ini apa saja. Kalau sekedar sarjana, ini banyak sekali sarjana. Tapi apa keunikan kita? Kita bisa apa? Yang membedakan kita dengan yang lain apa? Nah, mungkin salah satunya adalah kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar gitu ya. Mungkin kita kecil secara kuantitas, tetapi secara kualitas saya yakin bahwa teman-teman dari sastra Inggris ini cukup besar ya secara kualitas. Karena memang tidak banyak orang yang mau belajar bahasa Inggris, saya sadari itu, tetapi itu yang membuat kita unik. Berarti saingan kita tidak sebanyak saingan dari yang lain gitu ya. Itu malah dikatakan unik bagi seseorang bapak yang sudah mahir berbahasa Inggris gitu, unik. Tapi apakah itu bukan merupakan tantangan bagi bapak untuk bisa menyebarkan atau mengajak seseorang yang mungkin malas, tidak mau belajar berbahasa Inggris karena itu rumit banget gitu Pak, malah dikatakan unik gitu ya, Pak. Kalau berbicara tentang kerumitan ya dalam bidang pembelajaran bahasa, saya kira bahasa Inggris bukan bahasa yang sangat rumit untuk dipelajari ya, karena yang terpenting adalah kita cukup intens dalam praktek gitu ya, dalam menggunakan bahasa Inggris. Karena practice makes perfect katanya. Kalau kita lihat di buku-buku, kalau kita masih ingat buku-buku tulis. Boleh diulang Pak, practice makes perfect. Wow, Kapan dari saya ya, tapi itu yang biasa kita lihat di buku yang dicetak oleh Sinar Dunia kalau tidak salah. Jadi sering ada tulisan seperti itu. Ya memang kita perlu terus praktek, dan itu yang memang kita terapkan di sastra Inggris Unarsini. Jadi kita
banyak praktek. Kenapa? Karena goalnya adalah bisa gitu ya. Dan sebenarnya orang di sastra Inggris itu tidak hanya bisa menggunakan bahasa Inggris secara lisan, ya, tetapi secara tulisan kami juga lulusan-lulusan kami juga cukup mumpuni, dan ini sudah terbukti ya dari fakta bahwa banyak lulusan kami yang bekerja tidak hanya di perusahaan-perusahaan yang berskala nasional, tetapi juga di perusahaan-perusahaan yang berskala internasional. Jadi seperti itu. Ada beberapa mahasiswa yang sudah bekerja di dunia-dunia yang berbau internasional tersebut. Karena memang sudah mereka terlatih sejak menjadi mahasiswa. Gitu ya. Bisa karena biasa, gitu ya Pak. Iya. Bisa karena selalu praktis gitu ya, selalu berpraktek gitu ya. Jadi menghiraukan pembicaraan atau jubiran gitu ya, cibiran dari orang yang apara gitu ya, gitu ya Pak. Belajar bahasa Inggris gitu kayak apa sih gitu ya. Ya mungkin ini orang yang mencibir seperti itu mungkin ya karena mungkin mereka belum bisa berbahasa Inggris mungkin ya. Jadi ingin ngajak teman agar ada temannya yang sama-sama tidak bisa berbahasa Inggris gitu ya. Jadi kita tidak boleh kita tidak perlu menghiraukan mereka gitu ya. Jadi biarkan saja. Bagaimana tanggapan Bapak kalau ada hal seperti itu yang mungkin cibirannya seperti ini Pak? Ya sok banget bicara pakai bahasa Inggris tidak ambil biasanya aja gitu. Ngapain sih gitu? Menurut tanggapan Bapak gimana sih? Mungkin standar biasa ini yang berbeda ya bagi kami yang di sastra Inggris. Jadi berbahasa Inggris itu sudah biasa gitu ya. Jadi bagi mereka mungkin ini tidak biasa. Kenapa? Ya kayak mungkin mungkin kita beda kebiasaan gitu ya. Beda kebiasaan. Jadi sebenarnya ini hal yang biasa. Kalau kita melihat ke dunia luar, bisa berbahasa Inggris itu adalah hal yang biasa. Ya, bukan hal yang sangat unik gitu enggak. Jadi bisa berbahasa Inggris itu sudah hal biasa. Kembali lagi ke program studi sastra Inggris Pak. Apa sih yang sudah dipersiapkan oleh program studi sastra Inggris ini untuk memang benar-benar mempersiapkan lulusan yang kompeten di backgroundnya gitu, di sastra Inggrisnya gitu Pak. Apa yang sudah dipersiapkan? Kami di sastra Inggris itu menyiapkan mahasiswa dengan berbagai cara. Di antaranya adalah program-program internasional agar istilah internasional itu tidak hanya melekat pada bahasa yang dipelajari di program studi kami, tetapi program-program kami itu memang tarafnya tidak hanya nasional, tetapi juga taraf-taraf program-program yang bertaraf internasional. Di antaranya adalah student exchange ke luar negeri ya. Kami dalam beberapa tahun terakhir cukup intens mengirimkan mahasiswa ke luar negeri untuk mengikuti program student exchange. Di samping itu kami juga punya program International Community Service. Jadi semacam KKN ya, KKN yang dilakukan tidak di Indonesia tetapi di luar negeri. Wah, gitu. Luar biasa, itu kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa karena kita akan bertemu dengan orang dari berbagai background. Contohnya pada program student exchange ya, kebetulan saya sempat mendampingi program tersebut di kelas ya, yang kelas internasional itu. Waktu itu kegiatannya diadakan di Thailand. Jadi kegiatan itu diikuti oleh orang-orang yang berasal dari 11 negara berbeda. Jadi mau tidak mau, ya mereka harus berbahasa Inggris gitu. Benar sekali itu. Harus berbahasa Inggris kalau memanfaatkan kesempatan itu gitu ya Pak. Betul. Oke, luar biasa tentunya kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa oleh program studi sastra Inggris supaya bisa mengimplementasikan kemampuan berbahasa Inggrisnya melalui program tersebut gitu ya Pak. Betul. Itu merupakan
yang sudah disiapkan oleh program studi sastra Inggris untuk lulusan yang berkompeten gitu ya Pak. Wah, luar biasa sekali. Jadi tunggu apa lagi gitu ya? Kok ragu-ragu sih memilih Fakultas Sastra? Lebih tepatnya program studi sastra Inggris Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang sudah disampaikan kesempatan yang luar biasa, terjun lapangan langsung gitu ya. Kita bisa keliling luar negeri gitu ya Pak ya. Kita keliling dunia. Keliling dunia gitu ya bahkan ya. Bahasa dengan bermodalkan bahasa Inggris. Iya. Karena program itu adalah program beasiswa. Begitu. Jadi mahasiswa tidak perlu mengeluarkan banyak uang gitu. Iya. Pertanyaan terakhir, Pak Yusuf, apakah yang masuk ke Fakultas Sastra ini harus bisa berbahasa Inggris, harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris terlebih dahulu? Tidak, karena kita akan belajar dari basic, gitu ya. Jadi program studi sastra Inggris ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah bisa berbahasa Inggris, tetapi bagi mereka yang ingin memulai gitu ya Pak, global, ingin bisa bersaing secara global. Jadi mau memulai pun bisa gitu ya Pak. Ingin bisa berbahasa Inggris, tetapi juga ingin bisa bersaing secara global. Jadi bagi kalian para global citizen, jadi kalian harus bergabung dengan kami. Oke, terima kasih Pak atas perbincangan kali ini. Ini kesempatan yang luar biasa bisa berbicara seputar sastra Inggris. Jadi Reso ini juga tahu juga mengapa sih harus belajar berbahasa Inggris. Ternyata belajar berbahasa Inggris ini adalah suatu kewajiban untuk saat ini gitu ya Pak. Betul. Terima kasih, semoga Pak Yusuf sehat selalu. Boleh dada-dada terlebih dahulu ke kamera. Oke. Halo Sobat Unas, dimanapun Anda berada. Jadi jangan pernah skip ya podcast kita Unas Kampus Penggerak Kewirausahaan. Karena podcast kali ini spesial ulik-ulikan gitu ya terkait program studi yang tersedia di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan ditunda-tunda untuk memilih Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo Unas Kampus Penggerak Kewirausahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.